Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, Nak? Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa untuk mengatur waktunya ya. Insya Allah di sini Ibu akan membahas pembelajaran berikutnya mengenai sistem pernapasan pada manusia. Di pembelajaran sistem pernapasan pada manusia ya, kita akan membahas mengenai organ-organnya ya. Selain organ, terus juga kita akan mengetahui fungsinya apa, terus sistem pernapasannya seperti apa, kemudian mekanisme yang terjadi ya. Mekanisme apa di sini? Mekanisme pertukaran oksigen dan CO2 yang terjadi di dalam darah ya, fungsinya yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Nah, selain itu ya, selain mekanisme O2 dan CO2 ya, selain sistem pernapasannya, kita juga akan mempelajari mengenai kelainan ya, atau penyakit yang disebabkan oleh kelainan ya, disebabkan oleh kelainan pada organ atau sistem pernapasan pada seseorang ya. Nah, sekarang sistem pernapasan pada manusia ini ya, awal mulanya seorang manusia bernafas ya, itu mereka akan menghirup atau mengeluarkan ya, suatu zat yang bermanfaat untuk bernafas pada manusia ya. Salah satunya adalah zat oksigen ya, yang dihirup dengan menggunakan hidung. Nah, di sini kita akan bahas hidung, nanti kita akan membahas mengenai tenggorokan ya, terus nanti kita akan membahas paru-paru ya. Singkat saja, jadi di dalam hidung ini ada rambut hidung yang fungsinya untuk menyaring udara sehingga kotoran di sini tidak masuk ke paru-paru ya. Nah, terus bagaimana hidung ini bisa menyaring? Karena di dalam hidung ini ada kelenjar lendir ya. Kelenjar lendir yang fungsinya Jadi ini ya, kotoran itu dari rambut hidung. Nah, sedangkan kelenjar lendir ini untuk kelembapan ya. Terus sehingga kita harus bernafas menggunakan hidung saja ya. Jadi di sini di dalam hidung ada rambut dan ada kelenjar ya. Nah, nanti jangan lupa ini, rambut hidung fungsinya untuk menyaring kotoran, kelenjar lendir fungsinya untuk mengatur kelembapan udara. Oke. Nah, oksigen masuklah ke dalam sini dengan zat-zat yang lainnya. Oke. Nah, setelah masuk ke dalam hidung oksigen tersebut atau zat-zat yang lain, maka dilanjutkan ke dalam laring atau pangkal tenggorokan ya. Ini tampak dari depan ya, ini tampak dari belakang ya. Nah, ini jakun, penanda beda antara laki-laki dengan perempuan ya. Sini jakun di tengah ini ya. Terus di sini ada pita suara. Nah, ini kan kalau tampak dari depan, pita suaranya nggak kelihatan. Nah, kalau tampak dari dalam, pita suara ada di bagian tengah ya. Nah, jangan lupa. Jadi kalau ada gambar, berarti yang ini
pita suara ya. Nah, kemudian ini yang dinamakan trakea atau tenggorokan ya. Nah, ini adalah laring ya, pangkalnya. Pangkal dari tenggorokan. Nah, saluran pernapasan sini meliputi trakea, bronkus, dan bronkiolus ya. Fungsinya untuk mengalirkan udara pernapasan dari hidung ke paru-paru. Nah, ini jembatan ya, tenggorokan ini jembatan antara hidung dengan paru-paru ya. Di ujung frontal trakea ya, di ujung sini ada yang namanya tekak ya. Tekak ini fungsinya untuk membuka dan menutup ya, membuka dan menutup tenggorokan tersebut ya. Jadi ketika kita sedang makan, maka si tekak ini akan menutup. Sedangkan ketika kita sedang bernafas, si tekak ini akan terbuka ya. Nah, kemudian di laring ya, di laring terdapat pita suara sehingga kita dapat berbicara. Berarti pita suara ini fungsinya untuk menghasilkan getaran ya. Kan dia pertama kan getaran dulu, terus akhirnya menghasilkan sebuah suara ya. Nah, terus ada cincin-cincin tulang rawan ya yang selalu terbuka ya. Kemudian ada silia yang sangat peka ya, silia yang sangat peka terhadap benda asing yang memasukinya. Jadi kalau misalnya ada yang masuk nih ke dalamnya, kita akan tersedak dan bersin ya, ataupun batuk-batuk gitu ya. Misalnya kita kemasukan debu, maka kita akan tersedak atau bersin. Terus selanjutnya adalah paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ada bronkiolus, alveolus ya, yang fungsinya itu untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sedangkan paru-paru ya untuk mengeluarkan karbon dioksida ya. Jadi di dalam alveolus ini ya, pertama kan udah nih masuk nih dari tenggorokan masuk ke paru-paru kan. Nah, dari paru-paru udara yang masuk tersebut dilindungi oleh selaput pembungkus. Nah, selaput pembungkus yang disebut pleura ya. Jadi di sini ada selaput pembungkus yang disebut pleura. Kemudian paru-paru ini kan terbagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan ya yang memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri yang memiliki dua lobus ya. Gak usah terlalu mendetil, yang penting kalian tahu dulu ya. Jadi paru-paru itu terbagi menjadi dua, yang kanan 3 lobus, yang kiri 2 lobus. Nah, nanti kalau mau tahu kalian belajarnya nanti ketika di SMA ya. Kemudian masing-masing paru-paru itu terdapat alveolus ya. Di sebelah sini nih ada alveolus nih. Ini kan diambil ya dari sini nih, diambil dia dari sini, terus dijabarin ke sini bahwa di dalam sini terdapat alveolus dan bronkiolus di sebelah sini ya. Nah, ini fungsinya alveolus. Oke, lanjut. Nah, setiap paru-paru akan menyerap sekitar 250 mili oksigen dan mengeluarkan 200 mili karbon dioksida. Nah, mekanisme pernapasannya bagaimana? Nah, ketika paru-paru itu masuk ke tubuh kita ya, maka akan ada dua fase ya, ada dua fase. Ada inspirasi dan ada ekspirasi. Ins itu kan berarti, kalau in itu kan berarti keluar, ex berarti in itu kan berarti masuk, ex itu berarti keluar ya. Jadi inspirasi itu ya proses masuknya udara yang masuk sampai ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi proses keluarnya udara dari paru-paru. Nah, terus
selain ini kan 2 fase bernafas ya. Jadi bedain 2 fase bernafas, inspirasi dan ekspirasi, berbeda ya. Sedangkan mekanisme pernafasan ada dada dan ada perut. Nah, ini hubungannya dengan diafragma ya. Nah, pernapasan dada membesar dan mengecilkan dada saat bernapas. Berarti ketika bernafas ya, dadanya di sini akan membesar. Ketika pernapasan dada ya, ketika pernapasan perut dadanya akan mengecil ya. Jadi bedanya seperti itu saja, berhubungan dengan diafragma, otot perut ya, dan tulang dada ya. Nah, oke. Selanjutnya, mekanisme pertukaran O2 dan CO2. Disingkat saja ya, bahwa oksigen ini ya, oksigen itu akan berikatan dengan darah, membentuk ya, dengan darah ini kan hemoglobin. Oksigen ini O2 akan berikatan dengan darah, membentuk apa ini namanya oksihemoglobin. Nah, oksihemoglobin. Jadi oksigen nih yang masuk ke dalam paru-paru ya, itu kan nanti disalurkan ke darah ya, disalurkan ke darah, berikatan nih oksihemoglobinnya, oksigen dengan hemoglobin jadi oksihemoglobin ya kan. Nah, ini untuk diedarkan ya, oksigen berdifusi dari alveolus. Nah, jadi dari alveolus dulu, oksigen dari alveolus masuk ke dalam darah, kemudian kan berikatan membentuk oksihemoglobin ya kan. Nih, nah kemudian diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan sel tubuh. Nah, kemudian dilepaskan oksigen tersebut menjadi hemoglobin kembali. Nah, jadi si oksihemoglobin ini dilepaskan menjadi hemoglobin kembali ya. Di mana? Di mitokondria ya. Jadi ini ada mitokondria. Nah, di sini fungsinya ya, di sini ada proses oksidasi biologi ya. Nah, nanti di oksidasi biologi ini fungsinya bisa untuk menghasilkan energi, terus menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air karena ada proses respirasi ya, sehingga energi tersebut nih yang sudah dihasilkan terus ada O2. Nah, O2 tersebut karbon dioksida atau CO2 ini nanti dilepaskan ya, keluarkan kemana? Berikatan dulu dengan CO2. Nah, berikatan dulu dengan darah nih, CO2 berikatan dulu dengan darah ya, membentuk karbaminohemoglobin ya. Nanti kalau karbaminohemoglobin terus dibawalah karbon dioksida itu ke paru-paru lagi. Nah, nanti di paru-paru karbon dioksida itu berdifusi masuk ke alveolus. Nah, akhirnya dikeluarkan deh melalui saluran pernafasan. Nah, kalau misalnya airnya dikeluarkan dalam bentuk uap air. Berarti mekanisme pertukaran O2 dan CO2 terjadi di alveolus. Ya. Terus O2 yang sudah berikatan dengan oksigen kan? Oksigen yang sudah berikatan dengan hemoglobin yang masuk di alveolus ini ya berfungsi untuk proses
respirasi internal yang ada di mitokondria yang fungsinya untuk ini menghasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air ya. Nah, terus nanti dikeluarin lagi CO2 yang hasil respirasi ini di alveolus lagi ya. Kemudian dikeluarkan dalam bentuk uap air ataupun uap air ataupun CO2 ya. Oke. Dilihat nih di sini di gambarnya ya. Dijelaskan bahwa di dalam gambar di dalam alveolus ini alveolus ya. Ini alveolus, ini oksigen nih. Nih oksigen ini masuk ke dalam darah. Nah, sedangkan CO2 di alveolus lagi. Ini di dalam darah nih dia keluar CO2-nya. Nih, hasil dari proses respirasi. Itu ya. Nah, terus frekuensi respirasi atau pernafasan biasanya orang normal itu 12 sampai 16 kali per menit, dipengaruhi oleh jenis kelamin, aktivitas dan usia. Terus volume paru-paru kecil wanita ya. Jadi volume paru-paru pada wanita itu jauh lebih kecil daripada pria, sehingga proses frekuensi bernafasnya lebih banyak. Terus semakin cepat tubuh beraktivitas, maka semakin cepat pula frekuensi pernafasannya. Nah, kalau misalnya kita menahan napas beberapa saat, maka kita akan terengah-engah sehingga frekuensi bernafasnya meningkat ya. Terus kalau misalnya di ruangan sempit ya, kan kekurangan oksigen. Nah, sehingga frekuensi pernapasan bertambah cepat ya. Terus yang terakhir, bayi dan balita memiliki frekuensi bernafas lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Kenapa? Karena volume yang relatifnya lebih kecil, terus sel-sel bayi ini kan sedang berkembang, jadi butuh oksigen yang jauh lebih banyak. Nah, ini nggak usah terlalu dihafalkan ya. Nah, ini adalah kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Nah, TBC ya. TBC ini radang paru-paru karena di dalam alveolus banyak cairannya sehingga proses difusi oksigen dan karbon dioksidanya terganggu. Nah, kalau pneumonia itu karena bakteri dan virus ataupun jamur. Jadi kalau TBC tadi kan bakteri Bacillus tuberculosis, ini dihafalin ya. Nah, pneumonia itu peradangan pada paru-paru. Jadi ada cairan yang tertimbun di dalam alveolusnya. Beda ya. Kalau ini kan mengganggu proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Kalau ini cairannya tertimbun di dalam alveolus. Nah, bronkitis ini batuk berdahak ya. Bronkitis itu batuk berdahak. Jadi ada peradangan di dinding bronkus ya. Di dinding bronkus itu kan kalian biasanya lihat ya, kalau misalnya ada sariawan. Nah, sariawan itu salah satu bentuk dari peradangan pada jaringan epitel yang ada di dalam di dalam mulut ya. Nah, itu peradangan contohnya seperti itu deh. Nah, jadi di dalam bronkus ya, itu mengalami peradangan karena virus. Nah, akhirnya menyebabkan batuk berdahak. Ini ada asma karena alergi ya. Jadi disempitin saluran pernafasannya. Ya, jadi diingat-ingatnya itu penyempitan saluran pernafasan ya, karena alergi itu asma ya. Penyempitan saluran pernapasan karena alergi ya.
Terus emfisema, ya, alveolus penuh dengan cairan sehingga menghambat proses difusi oksigen dan karbon dioksida. Mirip kayak yang di awal tadi ya, apa itu? Di TBC, ya, mirip kayak TBC, emfisema, ya. Nah, terus kanker paru-paru, ya, pastinya fungsi paru-parunya berkurang, terus sel-sel paru-parunya tumbuhnya tidak terkendali. Jadi di dalam kanker paru-paru ini mendesak si alveolus untuk tidak berfungsi lagi, ya. Nah, para perokok ini memungkinkan terkena kanker paru-paru jauh lebih tinggi. Ya, karena apa? Karena si alveolus itu yang harusnya berfungsi dengan baik, lama-kelamaan kan tidak berfungsi dengan optimal atau enggak mati dengan sendirinya, ya. Nah, ini ada pernapasan buatan. Nah, ini namanya CPR. Nah, CPR itu penanganan awal, ya, ketika ada seseorang yang berhenti bernafas akibat kecelakaan, tenggelam ataupun pingsan, maka menggunakan proses CPR ini, cardiopulmonary resuscitation. Ya, ini dihafalin nih. Apa sih CPR kepanjangannya? Oh, cardiopulmonary resuscitation, ya. Terus kondisi CPR nggak sembarangan, ya, jadi tekniknya harus diperhatikan, ya. Posisi sikutnya yang harus lurus dengan bahu, terus meletakkan satu telapak tangan, jadi nggak sembarangan orang bisa melakukan CPR tersebut. Nah, terus pernapasan buatan yang lainnya bisa juga dengan cara menekan dada sedalam 5 cm, terus 30 kali dengan kecepatan 1-20 second. Jadi ditekan sedalam 5 cm, terus ditekan-tekan sampai 30 kali, ya, selama setiap detiknya. Nah, saat menekan, gunakan tubuh bagian atas kamu, tidak hanya kekuatan lengan, tapi juga harus sambil dilihat si korbannya ini sudah mulai bernafas atau bergerak belum, gitu. Ini lanjutan dari CPR, ya. Ini juga kamu dapat memeriksa apakah dia dapat bernafas dengan normal atau belum dengan cara melihat gerakan dadanya. Nah, kalau misalnya CPR masih belum bisa, ya, maka lanjutkan dengan jika belum bisa bernafas, lanjutkan dengan metode mulut ke mulut. Jadi diberi pernapasan buatan, ya, dari mulut ke mulut. Oke. Selanjutnya adalah, nah, kerjakan latihan pada buku IPA terpadu ini. Bagian pilihan ganda kayak biasa aja, ya, bagian pilihan ganda, ya, bagian pilihan gandanya saja, kemudian sama bagian pilihan ganda yang A, bagian pilihan ganda yang A dan bagian B, ya. Oh ya, untuk bagian B, ya, perhatikan dituliskan hurufnya saja, ya, A, B, atau C, atau D, tidak ada spasi, ya, tidak ada kata-kata apapun, ya. Jadi tulis A, B, C, atau D-nya saja. Karena kalau misalnya ada spasi atau sebuah kata apapun itu, maka kalian akan dinyatakan salah, ya. Oke, paham, ya, insyaallah sampai di sini.
Insyaallah kita akan PTS 3 bab ya. Bab apa aja? Pertama, peredaran darah, terus tekanan, dan yang terakhir adalah sistem pernafasan. Ya, siap untuk ini ya, semoga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Satu lagi, Ibu minta untuk kalian mengerjakan sebuah tugas portofolio ya, berkelompok. Nah, tugasnya sudah Ibu cantumkan di classroom ya. Oke. Semoga apa yang Ibu terangkan di sini bisa dimengerti oleh kalian. Tetap semangat, jangan lupa untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tujuan pembelajaran kali ini insya Allah sampai di sini dulu ya, untuk memahami dan mengetahui mengenai pernapasan pada manusia ya, dari mulai organnya, fungsinya, sistemnya, sampai mekanisme pertukaran mekanisme pertukaran oksigen dan CO2, serta kelainan-kelainan penyakit yang disebabkan karena virus, bakteri, ataupun jamur ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.